Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memberikan contoh dua orang yang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Mereka adalah orang Farisi dan seorang pemungut cukai. Ketika orang Farisi berdoa, ia menyatakan kalau mereka tidak sama dengan pemungut cukai. Bahkan ia memaparkan telah menunaikan kewajibannya, yakni telah beribadah dan memberikan persepuluhannya. Mereka mengatakan kepada Allah bahwa mereka adalah orang yang saleh, tidak seperti kebanyakan orang berdosa lainnya. Dalam perikop bacaan Injil Lukas bab 18 ayat 9-14, orang Farisi dan pemungut cukai adalah dua orang dari kelompok yang sangat berbeda. Mereka ini ibaratkan antara langit dan bumi, atau diibaratkan air dan api. Orang Farisi adalah orang yang sangat dihormati masyarakat Yahudi pada waktu itu. Mereka dianggap sebagai orang yang sangat saleh dan taat menjalankan kewajiban agama mereka dan sangat ketat. Sebaliknya, pemungut cukai adalah orang yang sangat dibenci oleh masyarakat Yahudi karena dianggap sebagai kaki tangan pemerintah Romawi yang berkhianat memeras bangsanya sendiri. Pemungut cukai dikategorikan sebagai orang yang sangat berdosa dan tidak layak untuk beribadat di bait Allah. Bukan hal yang mengejutkan ketika Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan ini, digambarkan pemungut cukai menilai dirinya begitu rohani dibandingkan dengan pemungut cukai yang begitu sangat berdosa. Saudara-saudari yang terkasih, manusia bisa saja menilai dirinya begitu tinggi karena status dan posisinya di masyarakat. Namun, Allah tidak menilai orang dari segi penampilan. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Siapapun dia, apapun posisinya, dan berapapun tinggi jabatannya, di hadapan Allah kita semua adalah sama, yaitu kita adalah orang-orang yang berdosa dan perlu bertobat secara terus-menerus. Orang yang menilai dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain akan direndahkan oleh Allah. Tetapi orang yang merendahkan diri di hadapan Allah, mengakui dosanya, dialah yang akhirnya akan ditinggikan oleh Allah. Pada zaman ini, orang-orang yang selalu memikirkan perkara-perkara duniawi akan saja melakukan tingkah laku yang aneh. Salah satunya adalah mencari kehormatan. Tetapi ternyata apa yang diperbuatnya justru merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan juga terhadap sesamanya manusia. Dia menganggap dirinya sudah terhormat jika dia menonjolkan kemampuan, kepintaran, dan kekayaan. Tetapi justru sebaliknya, dengan penonjolan diri, Tuhan sangat membenci hal yang seperti itu. Dan juga sesamanya juga tidak akan suka melihat tingkah lakunya yang seperti itu. Sebenarnya semua manusia menginginkan kehormatan, sebab tidak ada orang yang mau untuk direndahkan. Namun ada orang yang sesat pikirannya tentang kehormatan dan juga cara untuk menggapai kehormatan itu. Maka nas ini ingin mengarahkan kita untuk memahami bagaimana kehormatan yang sesungguhnya, sebagaimana yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri kepada kita, bahwa ternyata ada juga yang tidak saja hanya meninggikan diri pada sesamanya, tetapi kepada Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, maka mari kita mulai dengan pertanyaan, apakah kehormatan itu? Biasanya orang akan mengatakan bahwa memiliki banyak anak, banyak harta, perkataannya didengarkan, memiliki pangkat yang tinggi, sudah dapat dibilang orang yang sangat terhormat. Namun apakah itu kehormatan? Ya, itu kehormatan.
Tetapi itu bukanlah suatu kehormatan yang diinginkan oleh Yesus Kristus. Bisa diibaratkan seperti padi. Tidak semua padi itu baik. Yang dikatakan baik adalah ketika padi itu berisi oleh beras. Padi yang berisi atau tidak secara kasat mata tidak dapat kita bedakan. Namun yang pasti bahwa orang yang selalu melihat isi dari padi itu bukan dari kulitnya. Apa yang ada di dalam itulah yang berharga, bukan kulitnya. Saudara-saudari yang terkasih, oleh sebab itu saya ingin memberikan dua jalan menuju kehormatan. Yang pertama-tama, seperti bacaan Injil yang kita dengar, kita jangan seperti orang Farisi. Orang Farisi itu berdoa, "Ya Allah, aku mengucapkan syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti seorang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Dan jalan menuju kekudusan yang kedua ialah melalui kerendahan hati seperti pemungut cukai. Berbeda dengan orang Farisi, pemungut cukai ini justru berdiri jauh berdoa dan tidak berani menengadah ke langit. Dan dalam doanya sambil memukul dirinya dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Kita dapat melihat bagaimana dia sangat perhatian atas dosanya kepada Tuhan, sehingga membawanya kepada Tuhan supaya dirinya diampuni. Saudara-saudari yang terkasih, kita telah mendengarkan bacaan Injil hari ini. Maka apa yang hendak kita lakukan sebagai aplikasi kita dalam kehidupan kita sehari-hari? Apakah yang kita cari hanya sebatas kehormatan, layaknya seperti orang Farisi? Atau kita mencintai Tuhan sebagaimana pemungut cukai? Kita harus mengerti apa tujuan kita hidup di dunia ini, yakni kita hidup di dunia ini adalah demi kemuliaan Allah yang lebih besar. Tuhan memberkati.